Setelah kegagalan menyakitkan di Tour Eropa tanpa satupun gelar, mampukah skuad bulu tangkis Indonesia bangkit dan merebut tahta juara di kejuaraan Asia 2026 nanti? Halo Sobat Badminton, kembali lagi di kanal kesayangan kita yang akan membedah persiapan tim nasional menuju Ningbo, Tiongkok. Benar sekali kawan, kondisi tim kita memang sedang menjadi sorotan tajam setelah hasil nirgelar di Tour Eropa, mulai dari Jerman Terbuka hingga Orleans Masters yang baru saja usai. Ini adalah tamparan keras bagi dunia bulu tangkis tanah air, karena kita terbiasa melihat pemain Indonesia naik podium tertinggi di kancah internasional, terutama di turnamen bergengsi. Namun, kita tidak boleh terus terpuruk karena kejuaraan Asia 2026 yang akan digelar pada tanggal 7 hingga 12 April mendatang sudah di depan mata. Turnamen yang khusus diikuti oleh negara-negara Asia ini akan menjadi ajang pembuktian sesungguhnya apakah kita masih menjadi raksasa di benua sendiri atau sudah tertinggal jauh. Persaingannya pasti akan sangat gila karena Ningbo akan menjadi saksi bentrokan pemain-pemain terbaik dari Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan tentu saja tetangga kita, Malaysia. Indonesia sendiri tidak main-main dengan mengirimkan 17 wakil yang akan bertarung di 5 sektor berbeda dengan komposisi skuad yang cukup menarik untuk kita bahas. Kalau kita lihat daftar yang dirilis Badminton Asia, sektor ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran mengirimkan kuota maksimal masing-masing 4 wakil. Sementara di sektor tunggal, kita hanya mengirimkan 3 wakil putra dan 2 atlet putri, yang mana beberapa di antaranya harus berjuang dari babak kualifikasi yang sangat ketat. Contohnya saja Muhammad Zaki Ubaidillah dan Thalita Ramadhani Wiryawan yang wajib menang di fase kualifikasi jika ingin menembus babak utama 32 besar. Benar sekali, persaingan di kualifikasi sangat krusial karena hanya ada 4 kuota tambahan yang diperebutkan untuk melengkapi slot babak utama yang sudah diisi 28 pemain unggulan. Untuk tunggal putra, Jonathan Christie akan menjadi tumpuan utama kita bersama Alwi Farhan yang sedang dalam tren positif setelah menjuarai Indonesia Masters awal tahun ini. Jonathan tentu punya beban besar untuk mengembalikan kepercayaan diri publik pecinta bulu tangkis setelah performa yang kurang stabil dalam rangkaian turnamen di benua biru beberapa waktu lalu. Di sektor ganda putra, pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri akan memimpin armada merah putih bersama pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Menariknya, ada wajah-wajah baru seperti Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin, serta pasangan Ali Fatir Raihan dan Devin Arta Wahyudi yang diberi kepercayaan tampil di ajang sebesar ini. Ini adalah langkah berani untuk melakukan regenerasi sekaligus memberikan jam terbang internasional bagi para pemain muda berbakat kita di tengah padatnya jadwal turnamen dunia. Tapi ada berita yang sedikit mengecewakan, karena Leo Roli Karnando dan Bagas Maulana secara resmi dinyatakan mundur atau withdraw per tanggal 16 Maret 2026. Tidak hanya mereka, pasangan ganda putri Siti Sarah Azahra dan Azara Ditya Ramadhani Wiryawan juga masuk dalam daftar pemain yang mengundurkan diri dari kejuaraan Asia tahun ini. Meskipun begitu, skuad ganda putri kita masih punya Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari, serta duet Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti yang sangat kita harapkan. Jangan lupakan sektor ganda campuran yang mengirimkan nama-nama kuat seperti pasangan Jafar Hidayatullah dan Felicia Pasaribu, serta pasangan Adnan Maulana dan Indah Cahyasari Jamil. Sektor ganda campuran ini sebenarnya punya catatan manis di awal musim, karena Adnan dan Indah sukses meraih gelar juara di Thailand Masters Februari kemarin. Kalau kita bicara soal tradisi, sebenarnya Indonesia punya rekam jejak yang sangat bagus, karena sejak tahun 2022, kita selalu konsisten membawa pulang gelar dari kejuaraan Asia. Sayangnya, tradisi itu terputus pada edisi tahun lalu, di mana prestasi terbaik skuad nasional hanyalah menempatkan 2 pasangan sebagai runner-up atau juara kedua saja. Kegagalan tahun lalu, ditambah hasil buruk di Tour Eropa tahun ini harus menjadi bahan fokus motivasi bagi seluruh atlet untuk meledak di Ningbo, Tiongkok nanti. Secara statistik, performa kita sejak Januari hingga Maret 2026 sebenarnya tidak buruk-buruk amat, karena total ada 5 gelar juara yang sudah kita kantongi. Betul sekali, mulai dari Alwi Farhan di Indonesia Masters hingga sapu bersih 4 gelar di Thailand Masters melalui Zaki, Ubaidillah,
Leo, Bagas, Amalia, Fadia, dan juga Adnan Indah. Artinya, secara kualitas individu, pemain-pemain kita mampu bersaing dan menjadi juara, asalkan bisa menjaga konsistensi dan ketenangan mental saat poin-poin kritis di lapangan. Kejuaraan Asia 2026 di Ningbo, Tiongkok ini akan menjadi panggung krusial untuk membuktikan bahwa kegagalan di Tour Eropa hanyalah batu sandungan kecil dan sementara saja. Publik tentu berharap lagu Indonesia Raya kembali berkumandang di podium tertinggi agar moral para pemain kembali bangkit sebelum menghadapi turnamen-turnamen berikutnya. Kita harus memberikan dukungan penuh kepada 17 pejuang yang akan berangkat ke Tiongkok agar mereka bisa memberikan kemampuan terbaik mereka di setiap pertandingan. Menurut kalian Sobat Badminton, dari 17 wakil yang dikirim, siapa yang paling berpeluang besar untuk membawa pulang medali emas ke tanah air dari Ningbo nanti? Tuliskan prediksi kalian di kolom komentar ya. Apakah sektor ganda putra kembali menjadi penyelamat atau justru sektor tunggal yang akan memberikan kejutan besar bagi kita semua? Mari kita kawal perjuangan skuad Garuda di Kejuaraan Asia 2026 dan jangan lupa untuk dukung terus saluran ini dengan cara klik tombol suka dan berlangganan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap semangat dan terus dukung bulu tangkis Indonesia menuju puncak dunia. Salam olahraga dan salam merah putih untuk kita semua. Ganda putra Indonesia terpuruk tanpa gelar di Tour Eropa. Apakah ini sinyal kehancuran tradisi juara menjelang turnamen paling bergengsi Piala Thomas 2026? Selamat datang kembali di analisis bulu tangkis kita hari ini. Kita baru saja menyaksikan periode yang sangat kelam bagi ganda putra kita selama 1 bulan terakhir di Eropa. Benar sekali, ini benar-benar hasil yang di luar dugaan. Selama 1 bulan penuh, mulai dari akhir Februari hingga Maret, tidak ada satu pun gelar juara yang berhasil dibawa pulang ke tanah air dari rangkaian Tour Eropa 2026. Padahal kita tahu, ganda putra adalah jantung prestasi bulu tangkis Indonesia. Perjalanan ini dimulai dari German Open, berlanjut ke All England, Swiss Open, dan berakhir di Orleans Masters. Semuanya menyisakan rapor merah yang mengkhawatirkan. Kita harus membedah apa yang terjadi di All England 2026 yang berlangsung pada 3-8 Maret kemarin. Kita menurunkan 5 pasangan terbaik, termasuk unggulan keempat Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri. Tapi sayangnya, hasil undian membuat sesama wakil Indonesia harus saling sikut di babak 16 besar. Dan yang mengejutkan, Fajar dan Fikri justru disingkirkan oleh junior mereka, Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin. Itu adalah kejutan besar, tapi di sisi lain juga menyedihkan karena pemain senior kita tampak kurang stabil. Sementara itu, Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani yang menjadi unggulan ke-7 malah langsung kandas di babak pertama. Jangan lupa dengan Leo Roli Karnando dan Bagas Maulana. Mereka datang dengan label finalis All England tahun lalu, tapi performanya sangat mengecewakan dan harus tersingkir di babak pembuka. Benar-benar hari yang buruk di Birmingham. Satu-satunya harapan yang sempat melangkah agak jauh adalah Muhammad Rian Ardianto dan Rahmat Hidayat. Namun langkah mereka pun akhirnya mentok di perempat final All England 2026. Tapi kita harus memberikan apresiasi pada debutan Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin. Pasangan muda jebolan PB Jarum ini menyajikan permainan yang sangat memikat sebelum akhirnya dihentikan pasangan nomor 1 dunia Kim Won-ho dan Seo Seung-jae di semifinal. Performa meyakinkan mereka di turnamen level Super 1000 itu sempat membuat kita optimis akan ada gelar di turnamen berikutnya. Namun realitanya justru berbanding terbalik saat mereka bergeser ke Swiss Open dan Orleans Masters. Betul, level turnamennya padahal berada di bawah All England. Di Swiss Open, Raymond dan Joaquin langsung kalah di babak pertama. Dan di Orleans Masters, mereka hanya sampai di perempat final. Sepertinya faktor kelelahan dan mental sangat berpengaruh. Nicolaus Joaquin sendiri mengakui setelah tersingkir di perempat final Orleans Masters bahwa mereka harus belajar mengontrol emosi. Menjaga fokus pikiran selama 3 turnamen berturut-turut di Eropa ternyata sangat tidak mudah bagi pemain muda. Sementara itu, kondisi Leo Roli Karnando dan Bagas Maulana juga tidak kalah mentereng rapornya. Di Swiss Open mereka hanya sampai babak 16 besar, dan di Orleans Masters mereka mentok di semifinal kalah dari pasangan lapis kesekian asal China.
Ini sangat ironis, karena Leo dan Bagas sebenarnya baru saja menjuarai Thailand Masters 2026 sekitar 2 bulan yang lalu. Leo sendiri mengakui bahwa mereka banyak melakukan kesalahan sendiri yang tidak perlu di lapangan. Situasi ini tentu menjadi alarm bahaya bagi PBSI. Sektor ganda putra yang paling diandalkan justru sedang dalam performa terendah menjelang ajang paling bergengsi, yaitu Piala Thomas 2026. Piala Thomas akan berlangsung bulan depan, tepatnya pada 24 April sampai 3 Mei. Indonesia berada di grup yang cukup berat bersama Thailand, Prancis, dan Aljazair. Thailand dan Prancis bisa menjadi ancaman serius jika kondisi kita tidak membaik. Bayangkan jika ganda putra kita tidak mampu menyumbang poin, beban berat akan menumpuk di pundak sektor tunggal putra. Kita harus segera mengevaluasi total aspek teknis maupun psikologis para atlet sebelum terbang ke Chengdu, China. Masih ada satu kesempatan terakhir untuk berbenah, yaitu di Kejuaraan Asia 2026 yang akan berlangsung pada 7-12 April mendatang. Ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengembalikan kepercayaan diri. Kita semua berharap tim pelatih bisa segera menemukan solusi atas penurunan performa ini. Tradisi juara ganda putra Indonesia tidak boleh luntur, karena negara lain sudah semakin mengejar dan mempelajari pola permainan kita secara mendalam. Benar, persaingan sekarang sudah sangat merata. Tidak ada lagi lawan yang bisa dianggap remeh. Setiap kesalahan kecil akan dibayar mahal seperti yang kita saksikan sepanjang tur Eropa kemarin. Kegagalan ini harus menjadi titik balik. Tidak ada waktu lagi untuk bersantai jika ingin membawa pulang Piala Thomas kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh dan tanpa kompromi. Semoga para pahlawan bulu tangkis kita bisa segera bangkit. Kita butuh ganda putra yang gahar dan ditakuti lawan seperti sedia kala. Semangat juang di lapangan harus kembali dikobarkan demi harga diri bangsa. Terima kasih sudah menyimak analisis mendalam kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah ganda putra kita mampu bangkit di Piala Thomas nanti? Berikan komentar kalian di bawah dan jangan lupa untuk terus mendukung atlet kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Starts feeling I don't pace myself.